Selamat datang di Psikodiagnostika 1. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan psikodiagnostika. Dalam prosedur pelaksanaan psikodiagnostika ada prosedur awal psikodiagnostik, ada pendekatan pemeriksaan psikologis, dan keterampilan yang diperlukan untuk pemeriksaan psikologis. Jadi, ada 3 bagian yang akan dibahas. Yang pertama, prosedur awal psikodiagnostik. Menurut Fudiartanta di tahun 2005, itu terdiri dari identifikasi klien, merumuskan masalah, melakukan autoanamnesa dan alloanamnesa, melakukan diagnosa, melakukan wawancara, melaksanakan tes yang diperlukan, dan melakukan diagnos dan treatment. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama, identifikasi klien, yaitu mencari informasi lengkap, identitas, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalahnya, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung berarti dari klien atau dari subjek tersebut. Sementara yang tidak langsung bisa dari keluarga, bisa dari tempat kerja, atau teman terdekatnya. Yang kedua ada merumuskan masalah. Ini berhubungan dengan hal misalnya keadaan emosinya. Jadi masalah keadaan emosinya, masalah non-emosional, ada masalah non-emosional yang menjadi emosionalnya, dan ada masalah emosional yang menjadi non-emosionalnya. Melakukan autoanamnesa dan alloanamnesa. Ini yang ketiga. Jadi kalau auto, itu kegiatan mencari data klien. Jadi secara langsung kepada kliennya sendiri. Jadi kegiatan mencari data secara langsung dengan kliennya sendiri disebut autoanamnesa. Sementara kalau alloanamnesa itu kegiatan mencari data klien dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini misalnya dengan keluarganya atau dengan temannya, tentu yang dicari data yang berkaitan dengan masalah klien. Yang keempat ada melakukan diagnosa. Nah, ini adanya campur tangan dalam kehidupan pribadi klien untuk melakukan konseling. Ada juga yang diagnosa pemecahan masalah yang dihadapi oleh si kliennya sendiri. Terus kemudian dalam pemeriksaan psikologi secara umum, diagnosanya juga tidak perlu jika tidak akan dilakukan konseling. Jadi diagnosanya nanti akan menentukan apakah nanti bisa dilakukan atau tidak, itu tergantung dari pemeriksaan psikologisnya. Kemudian melakukan wawancara. Ini untuk mencari informasi baru dari klien atau untuk ngecek informasi yang telah ada atau mungkin yang masih diragukan. Jadi wawancara itu merupakan teknik utama dalam konseling dan ini juga dilakukan dalam observasi. Kemudian melaksanakan tes. Misal ngetes IQ atau bakat minat si klien. Nah, atau aspek-aspek kepribadian lainnya dengan menggunakan skala pengukuran atau inventory. Ini tergantung identifikasi masalah. Biasanya disebut dengan baterai tes. Kemudian melakukan diagnosa dan treatment. Ini diagnosa analisa data yang terkumpul, kemudian nanti disimpulkan kualitas dan posisi hasilnya. Sehingga kepribadian klien itu dapat dideskripsikan dan diklasifikasi serta bisa diprediksi. Diagnosa dan treatment itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan klien yang berkonsultasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jika perlu diadakan evaluasi terhadap operasionalisasi psikodiagnostik yang telah dilakukan, maka evaluasi ini bisa dilakukan. Fungsi wawancara yang dilakukan oleh psikolog atau konselor. Yang pertama, mengetahui maksud dan tujuan kedatangan klien. Kemudian mendengarkan keluhan-keluhan klien.
kemudian teknik pengumpulan data langsung dari klien dilakukan, dan kemudian treatment awal bagi klien. Eh, itu akan membuat klien mungkin lebih lega setelah dia berbincang-bincang atau curhat tentang perasaannya. Kemudian melepaskan ketegangan psikis setelah ia berbicara dengan psikolog. Dan yang terakhir adalah sebagai pelengkap data. Cara pengumpulan data yang pertama itu ada pemeriksaan formal atau formal assessment. Nah, ini bisa dengan prosedur yang sistematis. Misalnya kayak wawancara terstruktur, observasi sistematis, tes psikologis atau inventory, live record. Kemudian yang kedua pemeriksaan informal atau informal assessment. Ini bisa dengan prosedur khusus yang tersistematis. Misalnya penilaian persepsi klien terhadap kehidupannya. Prosedur dalam pemeriksaan psikologis yang menurut Sundberg dan Tyler itu dalam Korchin di 1976. Yang pertama persiapan atau perencanaan prosedur pengumpulan data. Psikolog mempelajari problem klien, kemudian menentukan prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, masukan atau pengumpulan data hasil asesmen. Proses yang digunakan untuk mencari data-data yang dibutuhkan dari klien dengan beberapa teknik. Kemudian yang ketiga, pengolahan data dan merumuskan hipotesis tentang individu. Di sini ada proses interpretasi data yang diperoleh, mengorganisir, dan menganalisisnya. Kemudian menyusun laporan. Di sini menyampaikan hasil psikodiagnostika, hasil pemeriksaan psikologis kepada klien. Kemudian ditentukan langkah-langkah yang selayaknya ditempuh, terutama jika berkaitan dengan treatment yang akan diberikan. Kemudian ada pendekatan pemeriksaan psikologis. Yang pertama, pendekatan perilaku atau behavioral. Di sini dasar yaitu teori belajar. Dasarnya teori belajar, kondisional dan belajar operan. Tekniknya memberi treatment atau perlakuan pada klien, kemudian diberikan intervensi melalui proses belajar dan beberapa cara intervensi. Dan ini cukup efektif untuk mengatasi problem tingkah laku. Kemudian data klien itu dicari dengan teknik problem checklist, misalnya kayak inventory kecemasan. Masalah tingkah laku ditetapkan melalui indikasi sebagai berikut. Tingkah laku yang berlebihan, misalnya kayak hiperaktif, atau tingkah laku yang kurang, atau tingkah laku yang kurang wajar, kayak misalnya kleptomania, atau tingkah laku yang positif. Semua dicatat, kemudian memakai daftar perkuatan yang menggambarkan apa yang dikehendaki dan apa yang senang dilakukan si klien. Nah, nanti akan terlihat apa yang menyebabkan klien gembira misalnya, atau apa yang menyebabkan kliennya bersedih. Kemudian ada teknik self-observasi. Ini klien memperhatikan dan mencatat problem tingkah laku setiap hari dan diuraikan dalam daftar kondisi yang menyebabkan tingkat kecemasan. Yang kedua ada teknik objektif. Ini berkembang sejalan dengan psikometri, disebut juga dengan teknik psikometri atau psikotes. Di sini menekankan pada sifat-sifat dan faktor tingkah laku yang akan dijadikan dimensi yang akan diukur. Lebih dahulu harus mendefinisikan dulu area masalah untuk merancang suatu skala. Kemudian nanti dikonstruksi dengan perangkat pernyataan atau item. Bentuknya bisa dengan respon berstruktur, atau item pilihan ganda, atau item benar salah, atau item ya atau tidak, atau item setuju atau tidak setuju. Kemudian dengan analisis item, maka item tersebut dapat dikelompokkan untuk tiap area pengukuran. Nah, dengan teknik analisa skor item, ini untuk mengetahui skor daya diskriminasi item. Ini dapat dipilih item-item mana yang baik dan mana yang tidak. Nanti itu yang tidak itu berarti gugur.
Kemudian ada teknik proyektif. Latar belakangnya ini teori psikoanalisis dari Freud. Memahami hal-hal yang tidak disadari pada kepribadian individu, kemudian teknik ini merupakan instrumen lain untuk mendapatkan data tingkah laku yang tidak disadari oleh individu. Responnya variasi dan banyak aspek yang dapat diungkap dan dianalisis. Kemudian melihat individu secara totalitas, menyeluruh, artinya dari satu respon banyak aspek yang sekaligus dilihat. Kategori proyeksi menurut tipe respon dari subjek. Ini menurut Lindsay, teknik asosiasi. Teknik asosiasi bebas. Subjek memberi respon atas stimulus dengan kata atau ide dan respon pertama yang muncul ketika menginterpretasikan stimulus tersebut. Kemudian ada teknik konstruksi. Ini subjek membuat sesuatu, bisa cerita atau lukisan, gambar. Dan kemudian ada teknik menyelesaikan di mana subjek nanti diminta untuk menyelesaikan satu tugas. Kemudian ada teknik memilih dan menyusun. Subjek memilih beberapa alternatif stimulus yang diberikan dan terkadang diminta untuk menyusunnya secara berurutan. Kemudian ada teknik ekspresif, di mana subjek harus menyelesaikan tugas menurut isi pikirannya melalui aktivitas tertentu. Ini bisa dilakukan di tes DAP atau HTP. Dalam variabel ada tujuan, dan teknik behavioralnya sendiri itu untuk menentukan variabel antecedent atau antara dan konsekuensi masalah-masalah tingkah laku. Dan dalam teknik objektifnya, itu mengembangkan skor tes yang ada hubungannya dengan suatu kriterium. Sementara teknik proyektifnya itu memperoleh suatu materi atau tes untuk melacak dinamika diri dalam individu. Kemudian variabel metode atau konstruksi tes. Teknik behavioralnya itu koleksi data melalui skala problem tingkah laku klien, frekuensi pencatatan. Dan teknik objektifnya itu skala teoritis, empiris, norma validitas, dan reliabilitas. Kemudian teknik proyektifnya itu seleksi teoritis melalui stimulus ambigu, klarifikasi dari tanda simbol-simbol. Kemudian formal stimulus, variabel format stimulus. Teknik behavioralnya situasi natural atau yang direncanakan, kayak interview, laporan tingkah laku diri. Teknik objektifnya paper, pakai menggunakan paper dan pensil, self-report atau inventory, dan skala sikap. Kemudian teknik proyektifnya itu stimulus ambigu atau verbal atau non-verbal. Kemudian variabel data. Teknik behavioralnya hasil observasi, frekuensi, tingkah laku, dan pencatatan tingkah laku. Teknik objektifnya pilihan pada item verbal, skor, dan profil. Kemudian teknik proyektifnya itu hasil pengamatan ungkapan-ungkapan verbal, observasi, dan skor. Kemudian variabel data perlakuan di teknik behavioralnya sendiri itu sampel. Kalau teknik objektifnya ada korelasi dan teknik proyektifnya itu adalah simbol. Sementara variabel interpretasi subjektif, teknik behavioralnya itu rendah dan teknik objektifnya sedang dan teknik proyektifnya tinggi. Variabel klasifikasi dan istilah yang dipakai. Teknik behavioralnya, tingkah laku berlebihan, teori belajar, teori fungsi, tingkah laku yang kurang pantas atau abnormal. Sementara teknik objektifnya itu sifat-sifat kategori diagnostik psikometri dan psikologi sosial. Kemudian teknik proyektifnya psikodinamika kategori dalam psikiatri, perseptual kognitif. Sementara variabel prinsip teori dalam teknik behavioralnya itu teori belajar behavioral, analisis fungsional, Skinner, dan Bandura.
Sementara teknik objektif, teori sifat dan faktor, teori sikap, psikometri Hathaway, Cronbachs, Kettle, Guilford. Sementara teknik proyektifnya psikoanalisis, teori perseptual kognitif, Freud, Murray, Rorschach. Dan kemudian variabel contoh tes, dalam teknik behavioral ada tes standar deviasi dan sistem pencatatan tingkah laku dan fear survey inventory. Kalau teknik objektifnya itu inventory standar. Ada MMPI, ada CPI, ada EPPS, dan ada 16 PF. Dan teknik proyektifnya itu bisa menggunakan Rorschach atau TAT atau DAP atau beberapa tes yang menggunakan gambar. Keterampilan yang diperlukan untuk pemeriksaan psikologis. Yang pertama, proses skill. Ini mengadministrasikan tesnya. Jadi harus tampil dalam raport dan komunikasi. Raport sendiri bisa probing, yaitu kemampuan dan keterampilan dalam membangkitkan minat subjek agar mau bekerja sama. Dan kemudian ada content skill, ini harus dapat melihat aspek yang diukur. Dan yang terakhir ada cognitive skill, ini pemikiran individu. Jadi harus mahir dalam menganalisis data yang dihasilkan. Terima kasih dan sampai ketemu di materi selanjutnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.